Masyarakat mungkin menilai pemilu sudah usai. Kehebohan yang terjadi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hanya ada di tingkat elit dari pihak-pihak yang kalah. Undang-undang memang memberi ruang bagi peserta pemilu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kehebohan dan hiruk-pikuk yang terjadi terhenti hanya di tingkat elit dari mereka yang bersengketa. Perhatian masyarakat justru tertuju pada apa dan bagaimana kelanjutan kehidupan politik dan pemerintahan yang akan datang. Kalau mau jujur sebenarnya, Caca, bahwa soal apapun hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi nantinya, ini di level grassroots ke bawah, itu sudah tidak peduli. Masyarakat kita secara umum sebenarnya sudah menganggap pemilu kita sudah selesai setelah KPU mengumumkan secara resmi siapa pemenang Pilpres dan Pileg 2024 ini. Jadi menurut saya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi yang tanggal 22 April ini akan segera disampaikan secara terbuka, ini hanya menjadi konsumsi elit, kelompok-kelompok politik terutama mereka yang terafiliasi ke paslon 1, 2, dan 3, karena mereka ini ingin melihat bagaimana arah putusan ini apakah sesuai dengan harapan 1 dan 3 ataukah tidak, ataukah memang ini hanya sebatas menunggu waktu. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi akan menolak secara keseluruhan dari gugatan itu. Jadi kalau kita cek dan tracking satu persatu, rakyat kita sudah bicara tentang bagaimana soal rekonsiliasi politik ya, antara Prabowo dengan Megawati, Megawati dengan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo bisa merangkul semua pihak-pihak yang kalah dalam pemilu dan seterusnya. Tapi ada yang peduli kan? Kalau ada yang peduli, ya. Itu yang saya sebut tadi, yang peduli ini hanya kelompok-kelompok kelas menengah ke atas, kelompok-kelompok elit yang sebenarnya terafiliasi dan mereka punya kepentingan bagaimana mereka ini melihat exposure putusan MK yang akan segera diumumkan itu. Tapi kalau ditanya kepada masyarakat secara umum, mereka sudah tidak aware, mereka sudah tidak engage, mereka tidak terlampau peduli dengan apapun hasil putusan MK, karena bagi mereka pemilu sudah selesai, itu satu. Tidak sulit untuk menerima pernyataan pengamat politik Adi Prayitno tersebut. Yang paling mudah adalah dengan melihat hasil perolehan suara. Logika sederhana adalah, jika selisih perolehan suara antar kontestan kecil, maka kemungkinan hasil pemilu bisa berubah jika ada gugatan ke MK. Dalam konteks ini, pemilu menjadi belum selesai karena rakyat jelas ingin tahu bagaimana hasil akhir dari perolehan suara yang sangat sengit itu. Tapi jika perolehan suara selisihnya sangat jauh, maka gugatan di MK bisa tidak berarti apa-apa, karena tidak akan mengubah hasil perolehan suara secara signifikan, membalik kubu-kubu yang kalah menjadi pemenang misalnya. Suara Prabowo Gibran jauh melampaui perolehan suara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Prabowo Gibran memperoleh sekitar 96 juta suara lebih, Anies Muhaimin sekitar 24 juta suara, sedangkan Ganjar Mahfud hanya 17 juta suara. Selisih suara antara Prabowo Gibran dengan Anies Muhaimin sebagai runner-up perolehan suara, selisihnya sekitar 72 juta. Bahkan melebihi perolehan suara Anies Muhaimin. Dan jika suara paslon 01 dan 03 digabungkan sekalipun, hanya berjumlah 41 juta suara, tidak sampai separuh dari perolehan suara Prabowo Gibran. Secara sederhana, analisa ini ingin mengatakan bahwa jikapun terjadi kecurangan, maka kecurangan itu sangat kecil, sehingga tidak akan mengubah hasil akhir pemenang pemilu. Selain soal hasil perolehan suara yang sangat jauh selisihnya, hal lain adalah apa yang dipertontonkan oleh kubu 01 dan 03 di MK, semakin membuat masyarakat luas menganggap pemilu memang sudah usai. Baik kubu 01 dan kubu 03 sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhannya terkait kecurangan dalam perolehan suara, selain hanya orasi-orasi menyerang Jokowi, politisasi bansos, dan tentang keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Gibran. Jadi, pemilu memang sudah usai bagi kebanyakan rakyat Indonesia. Mereka lebih suka melanjutkan kehidupan daripada bergaduh di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dipertontonkan para elit mereka yang kalah. Prabowo Gibran, men of our time.